bintang tamu kehormatan kita, yaitu Pak Musa dan juga Pak Adit. Dan beliau ini adalah seorang dosen dari Universitas Pelita Harapan. Nah, oke, jadi sebagaimana kita telah tahu, acara ini diadakan tiap tahunnya, dan tentunya tiap tahunnya kita mengangkat berbagai tema yang pastinya bermanfaat untuk kita. Nah, sekarang ini kita akan mengangkat tema tentang anak disleksia. Kita tahu ya, anak disleksia itu kurang dalam membaca dan menulis. Namun kita akan membahas tentang masalahnya apa-apa aja, karakteristiknya, terutama adalah solusinya. Nah, untuk itu kita telah mengundang seorang aktor ternama. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi ya, seorang aktor itu sangat identik dengan membaca skrip. Mereka harus menghafal skrip dengan baik. Sedangkan kalau mereka disleksia, gimana ya caranya? Penasaran kan? Nah, mari kita panggilkan aktor tersebut yang membintangi Sofgan dan juga Jack Richard. Mari kita panggilkan Tom Cruise. Ya, ya, gimana kabarnya Pak Cruise? Baik. Ya, sedang sibuk apa sekarang? Saya sekarang sedang sibuk menggarap sebuah film ya. Iya. Jadi, saya sedang nama filmnya itu saya lupa, tapi nanti akan ditayang. Jadi nama filmnya kalau saya dengar ada putih hitam putih apa ya itu? Ada kopi-kopinya gitu? Oh, ternyata sudah. Iya, sudah bocor. Jadi filmnya itu aku dan dia kopi susu. Kita tunggu ya pemirsa, kita tunggu. Nah, kita akan membahas tentang disleksia nih Pak Cruise. Dan kami mendengar bahwa Anda semasa kecil pernah menyandang disleksia, apakah benar? Iya, saya adalah penyandang disleksia. Sampai sekarang juga saya masih penyandang disleksia. Jadi saya itu memang penyandang disleksia. Kalau sampai sekarang masih menyandang disleksia, berarti Anda sudah bisa membaca skrip. Kok bisa? Nah, itu jadi sejak kecil itu saya sudah dibimbing oleh orang tua saya dan juga guru saya yang terus melatih saya untuk bisa membaca. Itu. Oke, pemirsa, menarik sekali ya. Untuk mengetahui info lebih lanjut, mari kita panggilkan ibunda dari Tom Cruise, Dita Cruise. Berikan tepuk tangan. Selamat datang, Bu. Dita Cruise. Benar ini anaknya? Gimana Bu kabarnya? Bu, kami kan masa disleksia nih Bu. Dan apakah benar anak ibu ini menyandang disleksia? Oh iya. Terus gimana caranya Ibu pertama kali mengetahui bahwa anak Ibu menyandang disleksia? Jadi semasa si Cruise di TK, saya selalu menemani dia dalam belajar ya. Dan saya menemukan kejanggalan, dia ini sangat sulit membedakan huruf B dan D, P dan Q, M, N, seperti itu. Jadi dia terbalik-balik. Lalu apa yang Ibu lakukan setelah mengetahui ada yang ganjil tersebut? Saya membawa si Cruise ini ke psikolog, lalu dia menjalani serangkaian tes dan akhirnya positif dia ini menyandang disleksia. Oh gitu. Terus perasaan Ibu ketika mengetahui bahwa Cruise ini menyandang disleksia gimana? Saya terkejut ya, sebagai orang tua saya belum bisa menerima gitu karena dia ini berbeda dari anak-anak seusianya. Tapi saya mencoba memandangnya dari sudut pandang yang lain. Saya yakin anak saya ini nggak bodoh. Dia hanya punya cara yang lain belajar. Jadi cara Ibu menanganinya gimana? Ayo coba Cruise, ini dibaca, bacanya apa? Debudu, baby, ubi. Bukan, ini B, ini D. Coba diulang. Ubi. Enggak, coba lihat ini. B, perut di belakang. Coba pegang. B, perut di belakang. Lagi. B, perut di belakang. Sekarang coba lihat ini. Ini D. D itu perut di depan. D, perut di depan. Apa? D. D, perut di depan. Ya. Coba sekarang tulis. 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 Budi. Bu. Ya, jadi saya mengajak
B dan D. Awalnya dengan alat peraga dia masih belum bisa, dan akhirnya saya mencoba menuliskannya di punggungnya huruf B seperti apa, lalu dia mengikutinya dengan menuliskannya di udara dan melafalkannya B, D, seperti itu. Oh gitu ya Bu. Jadi Ibu menggunakan kayak udara gitu supaya si kurus bisa seperti mengimajinasikan ya. Oh. Nah, lalu kalau di kurus di sekolahnya sendiri gimana ya Bu? Jadi di sekolahnya itu saya mencoba berkonsultasi dengan guru-gurunya ya, dan di sana ada seorang guru yang memang khusus bisa menangani disleksia ini, dan dia di sana ditangani oleh guru tersebut. Oh, jadi ada penanganan oleh guru tersebut sendiri ya. Nah, saudara-saudara semua, untuk mengetahui bagaimana kurus dalam sekolahnya, mari kita panggilkan guru dari si kurus, Miss Laura. Yeay. Ya, selamat datang Miss. Silakan duduk. Ya, gimana kabarnya Miss? Ya, luar biasa antusias, yes. Ya, oke, luar biasa antusias, yes. Oke, nah Miss ini membina kurus dari usia kurus berapa? Dari primary sampai lulus sekolah sampai lulus SMA. Jadi yang Miss tangani ini cuma anak disleksia saja atau juga anak-anak normal lainnya? Jadi sekolah kami itu adalah sekolah inklusi dan kebetulan sekali hanya kuliah yang anak berkebutuhan khusus di dalam kelas. Jadi karena saya tahu hanya kursus seperti ini, jadi saya mau untuk mengajarkan kursus secara privat di rumah. Tapi kalau di sekolah saya memperlakukannya sama. Terus bagaimana perbedaan perlakuan Anda ketika di rumah kurus sebagai guru privat dan di sekolah sebagai guru umum gitu? Kalau misalnya di sekolah gitu ya, kita itu memperlakukan sistem manajemen kelas kecil. Jadi yang dimana cara belajar kita bisa diikuti anak normal dan juga anak berkebutuhan khusus. Jadi pada saat misalnya lagi ngerjain tugas gitu, saya akan memastikan kurus ada di dalam kelompok yang produktif, yang aktif, sehingga dia dapat diajak oleh teman-temannya dan bekerja sama. Dan juga kita dalam belajar itu menggunakan pendekatan multisensor, di mana kita belajar di sekolah juga menggunakan semua indera kita supaya kita dapat belajar dengan baik. Dan kalau di rumah, saya memfokuskan pada membaca dan menulis untuk kurus sendiri. Misalnya membaca teknis dan membaca pemahaman. Untuk menulis juga sama. Saya mengajarkan bagaimana caranya memegang alat tulis, cara menulis, dan juga mendecoding huruf, dan juga membedakan huruf-huruf yang terasa mirip. Dan anak disleksia ini kita tahu kalau mereka ini cara belajarnya sangat visual sekali. Jadi pada saat kita mengajarkan dia cara membaca atau spelling, banyak kata-kata yang hampir sama di hurufnya. Contohnya ada kata high, ada kata lightning, ada kata light, dan night. Mereka semua mempunyai 3 huruf yang sama, dan 3 huruf yang tempatnya sama ini saya berikan warna yang berbeda, sehingga dia tahu di mana tempatnya, dimanapun kata itu huruf-huruf ini diletakkan di kata-kata yang berbeda. Contohnya kalau bahasa Indonesia mungkin tangan, jangan, pangan, mangan, seperti itu. Dan juga ditambahkan gambar yang mendukung cara belajar mereka, misalnya light gitu. Saya menambahkan gambar lampu gitu supaya dia juga tahu. Oke. Nah pemirsa, kita telah mengetahui si kurus ini bagaimana dia belajar di rumah dan juga di sekolah. Nah kira-kira dalam sisi psikologisnya sendiri gimana ya? Untuk itu mari kita panggilkan psikiater ternama, termahal, terkeren sepanjang masa. Kita panggilkan Ibu Satya Wulandari. Iya, saya dengar Ibu Satya ini adalah seorang psikiater yang membina si kurus ini dari semasa dia kecil ya? Ya, jadi saya itu adalah psikolog dari si kurus ini dari umur 6 tahun. Jadi pertama kali mamanya kurus bawa ke sana, langsung bawa ke saya. Jadi dari kecil sampai sebesar ini dan sampai udah terkenal tuh saya tetap pantau terus. Jadi walaupun dia udah terkenal gini, Anda tetap memantau dia ya? Ya, tetap memantau dia. Nah, kalau dari sisi psikologi sendiri, disleksia itu apa ya? Nah,
disleksia itu ya pemirsa juga perlu tahu. Nah, disleksia itu adalah gangguan belajar. Jadi ya spesifiknya tuh seperti yang dialami Kurus, dia sulit membaca, menulis, dan mengeja. Jadi seperti itu Bu. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi disleksia ini. Pertama faktor biologis, terus dia faktor psikologisnya juga ada gitu ya. Terus ada faktor juga yang namanya faktor perilaku gitu. Jadi beruntung punya orang tua yang peka dari kecil gitu ya, dan sama gurunya. Jadi kami bertiga tuh terus bekerja sama untuk dari kecil melatih Kurus tuh membaca, menulis, hingga nanti waktu besarnya dia tidak apa ya, dia tidak bingung baca ini apa, dan sampai besar pun, sampai sekarang pun dia bisa baca skrip yang sepanjang apapun sampai ya kita tahu lah ya Tom Kurus. Ya, dia sekarang sudah terkenal sekali ya. Jadi di sini komunikasi antara Miss Aura, Bu Dita, dan juga Bu Satya terjalin ya? Itu yang paling penting, komunikasi yang ada di antara semua pihak, sehingga Kurus sendiri itu bisa latihan terus. Misalnya di sekolah dia latihan, di rumah juga latihan, dan juga berkonsultasi. Jadi semua dalam berjalan. Oke. Nah, kalau di sisi psikologisnya juga ya, kenapa disleksia itu bisa membuat orang jadi tidak bisa membaca dan menulis? Jadi gini ya, kan pada dasarnya sendiri membaca itu ada 2 proses. Yang pertama decoding, pengenalan kata, baru setelah itu dia pemahaman kata. Nah, di si Kurus ini sama seperti yang dialami Kurus, anak-anak disleksia tuh ada gangguan di otak syarafnya itu, sehingga dia tidak bisa melewati 2 proses ini secara baik gitu. Itu sih yang menyebabkan. Lalu saya juga mendengar tentang brain gym dan juga ya brain gym. Nah, itu gimana ya kalau untuk sama disleksia itu? Nah, brain gym sendiri itu pemirsa juga perlu tahu dan penonton rumah juga perlu tahu. Brain gym itu tuh digunakan untuk anak-anak yang membantu sih ya, membantu konsentrasi si anak dalam kesulitan belajar. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, nah, disleksia itu bukanlah kesulitan belajar, melainkan gangguan belajar. Jadi kalau untuk brain gym ya Bu Sisil ya, itu sepertinya kurang tepat gitu ya. Dan saya selama menangani anak yang disleksia, itu saya konsultasi dengan orang tua dan gurunya, itu harus ditangani dan terus-menerus dipantau. Oh, berarti sebenarnya bukan ada penyembuhan, tapi lebih pada penanganan. Ya. Oke. Nah, pemirsa, kita telah masuk sekarang dalam sesi tanya jawab. Oke, jadi pertama-tama kami berikan kesempatan kepada 2 tamu kehormatan kami. Ada yang mau ditanyakan? Saya boleh tahu tentang apa penyebab utama dari disleksia? Apakah lebih ke faktor genetis atau ke faktor lingkungan yang membentuk anak itu ketika anak itu lahir? Oke, jadi yang seperti saya bilang tadi ya Pak ya, disleksia itu sendiri kan faktor biologisnya juga ada gitu. Faktor biologisnya karena dia kalau kesulitan belajar. Kalau kesulitan belajar tuh saya tidak punya tangan gitu, jadi saya sulit menulis, itu kesulitan belajar. Namun kalau gangguan belajar itu adalah ada teman-teman yang lain disleksia, terus diskalkulia, terus disgrafia, itu sama. Jadi dia tuh ada gangguan di otak syarafnya, otomatis biologis mempengaruhi. Dan kalau misalnya ini pengenalan dari pertama tidak ditangani dari keluarga, itu karena keluarga adalah orang-orang terdekat si anak sendiri. Jadi itu akan bermasalah di kemudian harinya gitu kalau tidak ditangani gitu. Bersama seperti disleksia seperti yang dialami oleh Kurus sendiri itu Pak. Oh, berarti Bu Satya, penyebab utama disleksia itu terdapat dalam diri tubuh ya? Oke. Oke, kita sudah mengerti ya Pak? Atau ada lagi Pak? Ya, sudah tidak ada Pak? Oke. Oke, saya membuka 1 penanya dulu terhadap audiens yang ada di sini. Ada yang mau bertanya, audiens? Tidak ada? Lalu Nambah. Ya silakan, ayo. Oh iya, kalau aku bukan bertanya, cuma mau kasih saran atau masukan ke depannya. Roleplaynya udah bagus banget karena udah terlihat jelas apa penyebabnya. Cuma masih kurang kalau kan tadi dibilang sekolah inklusi. Coba kalau ada kesempatan roleplay kan suasana dia di dalam kelas dengan teman-temannya. Terima kasih sekali. Lain kali mungkin jika ada ya di luar talk show, mungkin jika ada waktu yang lebih lama bisa kita tambahkan. Waktunya sampai sini. Oke pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Nah, terima kasih sekali pada para audiens dan juga terutama tamu kehormatan kami. Sebenarnya acara ini acara yang sangat aplikatif sekali ya dalam dunia kita sebagai seorang calon guru Kristen.
terutama kita bisa lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 12, di mana dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota-anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, disitulah dikatakan solusi penanganan anak disleksia dalam multisensori, di mana semua indera membantu cara membaca dari anak disleksia tersebut. Jadi semua indera itu merupakan seperti keanggotaan tubuh yang menunjang satu tubuh semua itu secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya adalah anak disleksia bukanlah anak yang tidak pintar atau dikatakan tadi adalah bodoh. Tidak pintar, tetapi anak disleksia merupakan gangguan belajar yang sebenarnya bisa pintar, tapi bagaimana cara kita sebagai guru, cara kita sebagai orang tua untuk mendidik. Oke, terima kasih kepada Ibu Rita, Pak Purus, Miss Laura, dan juga Bu Satya, dan juga pada audiens yang semua di sini dan juga para pemirsa di rumah. Terima kasih. Kita kembali lagi tahun depan dalam acara Ketika Siswa Bertanya Siklo 3.